Shalom worship leaders. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin membagikan materi mengenai penguasaan mikrofon. Ya. Nah, kita sebagai penyanyi, mikrofon ini adalah senjata utama kita, ya. Oleh karena itu kita harus bisa memaksimalkan penggunaan mikrofon ini supaya kita bisa bernyanyi dengan baik. Dan tentu saja setiap mikrofon itu karakteristiknya berbeda-beda, ya. Nah, pertama-tama yang perlu diperhatikan dalam memegang mikrofon ini adalah jangan dipegang di bagian atas, ya. Seperti ini. Nah, kalau nyanyi seperti ini, biasanya ada ya yang nyanyi seperti ini, dikasih celah gitu sedikit tuh. Seperti ini ya. Nah, ini bisa menyebabkan feedback, ya. Suaranya jadi beradu dan biasa timbul yang namanya nging nging. Nah, itu namanya feedback ya. Jadi jangan biasakan untuk memegang mic seperti ini, apalagi pakai dua tangan gitu ya. Ini udah pasti suara kita tidak akan maksimal keluarnya. Kemudian juga jangan juga terlalu atas megangnya, tapi peganglah di leher mic tersebut ya. Nah, ini mic kondensor ini sebenarnya buat recording lebih cenderung ada penyangga atau pemegangnya gitu ya, tapi ini sebagai contoh aja. Nah, juga jangan di daerah bawah sini kalau megang mic ya. Nah, di bawah sini itu ada kabel ya. Kabel ini di dalamnya itu dia disolder ya seperti ini. Nah, ini tuh ada soldernya gitu, ada terpatri di dalam sini. Jadi jangan pikir mic ini tidak bisa rusak atau tidak bisa terjadi gangguan kalau kita pegang di buntut atau di ekor mic ya. Nah, ini jangan lakukan. Apalagi kalau seperti ini dilipat. Aduh, ini kalau soundman lihat ya, ini pasti pengen nangis gitu ya rasanya. Soalnya ini di dalam sini kabelnya yang tersolder atau terpatri dengan timah itu dia terlipat gitu. Jadi kecenderungan untuk bisa lepas atau bisa rusak itu sangat tinggi. Jadi jangan memegang mic seperti ini. Ini bisa merusak mic. Kecuali micnya sudah rusak. Dan karena sudah mepet waktunya, ya mau tidak mau kita mesti cari nih. Kadang-kadang dilipat di lipatan tertentu baru dia keluar suaranya. Nah, itu mau tidak mau. Tetapi ya tentu saja lebih baik diservis dahulu ya. Nah, jadi yang paling ideal adalah memegang mic di daerah leher. Ya, di daerah leher. Kalau kita ini kepala, ini leher, ini perut, ini misalnya ekornya, kita pegang daerah sini. Oke, jadi pegang di daerah situ, jangan ditutup, itu bisa menyebabkan feedback. Nah, kemudian juga, setiap mikrofon itu karakteristiknya berbeda-beda ya. Ada yang disebut dengan membran mikrofon, dan itu berbeda-beda. Ada yang membran mikrofonnya itu di atas ini. Ya, di atas ini. Ada yang membran mikrofonnya itu dari samping sini bisa sampai sini. Ada yang dari samping sini bisa sampai sini lagi. Nah, ini contohnya mic kondensor ini bisa nyanyi seperti ini. Bisa juga seperti ini bisa disetting. Ya, bisa begini, bisa begini. Ya, tapi nanti kalian coba mic di gereja kalian, itu ada yang kalau di begini posisinya, ini nggak nangkep karena membrannya ini ada di atas. Nah, yang terbaik adalah kita harus posisi lurus dengan membran mic tersebut. Nah, kalau ini kan membran mic-nya di sini, nah saya pakainya begini. Di depan saya persis membrannya, gitu ya. Ada juga ini di bagian atasnya sini, ada yang cuma di sini doang, di tengah doang nih. Ada yang itu melebar di sekeliling. Nah, itu kalian putar-putar aja mic-nya. Dan kalian cari di mana suara mikrofon itu maksimal tertangkap oleh mikrofon. Dan setelah kalian tahu bahwa itu adalah posisi terbaik untuk memegang mikrofon tersebut, peganglah dalam posisi seperti itu. Nah, itu memang lebih baik kalau ada praktek ya. Nah, cobalah dengan mic di gereja kalian. Kalian putar-putar aja. Ya, begini. Ya kan? Begini. Terus ada sudutnya bisa diganti begini. Bisa begini, bisa di sini. Nah, biasanya sih kalau mic yang bulat itu ini begini ya posisinya. Nah, jadi kita tuh di tangan kita ini, tangan atas dan tangan bawah ini, kita ini seperti
penyangga ini nih. Nah, ini nih ya, penyangga mic ya. Nah, jadi si tangan atas dan tangan bawah itu harus berfungsi seperti penyangga mic. Sehingga posisi mic itu setiap saat bisa di posisi yang maksimal untuk menerima vokal kita. Dengan posisi yang maksimal, penerimaan membran mikrofon tersebut, maka suara kita pun akan menjadi maksimal. Kalau suara kita maksimal tetapi pemegang mic-nya salah, penguasaan mikrofonnya salah, maka hasilnya keluar dari sound itu tidak akan menjadi maksimal. Ya, ini saya nggak nyalain mic-nya. Oke. Kemudian juga yang tidak boleh dilakukan adalah menempelkan mic di bibir ya. Nah, seperti ini. Ini akan cenderung menghasilkan vokal yang pecah atau kasar gitu ya. Tapi kalau mic yang ada ya, mic di atas ya maybe di atas 20 atau 30 juta yang bagus, itu mau ditempel begini juga tetap aja hasilnya tuh bagus gitu ya. Tapi kebanyakan mic itu harus ada jarak. Jadi jangan sampai kita nempel. Akan membuat suara pecah kasar. Dan kalau di proses rekaman itu kan ada ini nih ya. Ini saya lupa ya, untuk mengurangi pokoknya filter suara lah ini nih, supaya lebih halus gitu suaranya ya. Nggak mungkin kita bisa nempelin. Nah kan mic-nya kan posisinya di sini. Ya. Nah, nggak mungkin bisa nempel gitu. Ya, pasti ada jaraknya. Apalah. Jadi, haruslah kita nyanyi dengan jarak. Nah, jaraknya seperti apa selanjutnya? Ya. Jaraknya itu harus disesuaikan sehingga meminimalis yang namanya popping. Popping ya. Popping itu biasanya di huruf B dan huruf P. Itu suara rendah, suara low ya. Itu biasanya akan timbul, dicek aja huruf B misalnya. B. Nanti kalau misalnya terlalu dekat, nah ini mic yang semakin bagus, poppingnya tuh semakin kecil. Kebalikannya, mic yang semakin murah, maka poppingnya tuh semakin besar. Popping itu akan kerasa kalau dia keluar dari sound. P-nya juga pop. Nah, kita mesti memegang mic, biasanya tuh 3 jari ya, 3 jari segini biasanya. Dan ini harus tangan kita, sekali lagi tangan atas dan tangan bawah itu harus benar-benar jadi kayak stand mic gitu. Begini aja terus setiap kali nyanyi. Nah, ini sudutnya semuanya bisa disesuaikan tergantung penerimaan maksimal tadi ya. Jadi poppingnya itu kadang-kadang kalau mic yang kurang bagus itu kadang megang harus segini. Tapi ini akan lebih baik ya daripada kita nyanyi bapak, wah itu bebek gitu ya. Jadi kita harus memegang mic dengan jarak di mana popping itu akan terdengar sangat minim gitu ya, meminimalis popping. Bahkan bisa menghilangkan popping, bisa dibantu oleh soundman untuk disetting di bassnya. Misalnya bassnya terlalu besar, itu bisa dikurangi bassnya, disetting sehingga popping itu bisa berkurang ya. Nah, selanjutnya ketika kita menyanyikan lagu dengan dinamika yang naik atau dengan nada yang naik, maka kita harus menyesuaikan jarak mic ya. Misalnya open the eyes of my heart, Lord, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Misalnya begitu ya. Jadi kita mesti belajar untuk teknik miking, yaitu menjauhkan mic ya, menjauhkan itu bisa ke depan, bisa ke samping ya, ke sana, atau bisa ke atas. Ada yang miking itu sampai ke atas. Wah, ini tekniknya aneh-aneh gitu ya, karena kan suara juga keluar dari atas. Ini bisa di atas gitu ya. Nah, itu tergantung masing-masing. Jadi kita harus belajar untuk menggeser mic dari mulut saat menyanyi. Kemudian nada rendah kita harus agak didekatkan. Open the eyes of my heart to see you high and lifted up. Misalnya begitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika kita belajar untuk teknik miking ini, menjauhkan mic ketika nadanya lantang atau nadanya tinggi, itu maka kita akan terbiasa. Dan kita harus
punya kemauan, punya keberanian untuk belajar. Jangan kita anti gitu ya. Jangan segini aja terus jaraknya nggak usah berubah. Jangan begitu ya. Oke, selanjutnya, nah kita bisa juga minta penilaian orang ya. Misalnya, tadi waktu nadanya tinggi, aku jauhin mic-nya tuh gimana? Oh iya bagus gitu kan misalnya. Oh suaranya jadi nggak terlalu bising gitu ya. Jadi ada lebih halus gitu. Nah kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah jangan ditiup ya. Kalau mau tes mic gitu, ini kadang-kadang kan pengen tahu ini mic nyala nggak, jangan ditiup. Nah itu kalau ditiup begitu, kedengaran keluar dari soundnya nggak enak, gitu. Jangan begitu ya. Diketuk aja, tek tek gitu ya. Oke. Kemudian juga jangan bersin atau batuk ya, jangan haci gitu atau itu jauhin dulu ya, jauhin dulu mic-nya. Gitu ya, jangan udah pengen bersin jangan, itu biasakan ya. Jadi itu manner atau sopan santun dalam kita menjadi worship leader atau MC ya. Kita harus jauhkan mic-nya ketika kita bersin, batuk ya, atau bersendawa mungkin gitu ya. Jangan sampai itu kedengaran semua, nanti itu habit ya, mesti dibiasain. Nah, kemudian ketika kita menggunakan wireless, mic wireless ya. Yang penting yang harus kita perhatikan ketika menggunakan mic wireless adalah perhatikan baterainya. Nah, biasakan ketika ketika latihan itu menggunakan baterai bekas yang tinggal 1 garis atau 2 garis. Nah, kalau waktu kita mulai ibadah, itu ada baiknya dicek dan dipastikan baterai itu minimal ya, kalau misalnya 4, dia 3 garis. Misalnya 3 garis, itu mic kan beda-beda ya. Itu cari yang misal 3 garis maksimal, 2 garis itu harus ada. Oke, jadi perhatikan baterai dari mic wireless. Nah, kemudian untuk mic wireless yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu jarak penerimaan wireless ya. Kadang-kadang di sebuah ruang ibadah yang besar gitu ya, di titik tertentu si wireless itu akan hilang suaranya. Nah, hilang itu kenapa? Karena frekuensinya itu tidak terjangkau. Misalnya kita jalan terlalu jauh ke panggung sebelah kanan gitu ya, hilang wirelessnya ya, jangan ke situ lagi gitu. Udah tahu wirelessnya, receivernya, penerimaannya, frekuensinya hilang, kita jalan lagi ke situ, jalan lagi ke situ. Bahkan kadang-kadang posisi wireless aja nih, ya posisinya misalnya terlalu jauh aja, sedikit aja itu bisa hilang. Nah, kita mesti pastikan benar-benar itu mic wireless itu penerimaan atau receivingnya itu maksimal. Ya, saya pernah tuh dalam satu acara ya, ada titik-titik tertentu di mana penerimaan wireless itu hilang. Oleh karena itu saya tidak boleh ke titik itu gitu ya. Itu perhatikan baik-baik. Kemudian juga untuk mic yang pakai kabel juga kita mesti lihat panjang kabelnya. Jangan sampai ini panjang kabelnya ketarik gitu ya, atau sampai melintang gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi ya, karena tidak sedap dilihat orang gitu ya, bisa jadi distraction, bisa jadi gangguan. Jadi benar-benar perhatikan panjang kabel kita. Jangan kita bergerak melebihi panjang kabel atau sampai kecabut kabelnya gitu ya. Jangan seperti itu. Kita harus perhatikan. Nah, oke, satu lagi, wireless juga jangan dipegang di sini ya. Kadang ada megang wireless, megang mic wireless begini loh. Saya bingung gitu. Saya bingung ya. Kenapa megangnya begini? Kan receivernya kan kebanyakan tuh di bawah gitu, mic wireless itu. Nah, kalau di gini ya sama aja ngalangin penerimaan frekuensinya gitu, kehalang dengan tangan kita. Dan banyak ya, sorry itu saya banyak orang yang megang kadang tuh begini gitu, itu nggak boleh ya, jangan. Kita pegang itu benar-benar di lehernya. Nah, kemudian juga mic wireless itu cenderung sensitif ya, lebih sensitif biasanya daripada mic kabel ya. Jadi jangan kita kebiasaan misalnya kita pakai cincin ya, apalagi cincinnya 4 batu akik semua gitu ya. Kita ketrek-ketrek begini, itu annoying banget, mengganggu sekali ya. Jangan kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu ketika kita memegang mikrofon. Oke, itu aja tips penguasaan mikrofon dari saya. Dipraktekkan ya.
Saya yakin kalau kita bisa menguasai mikrofon dengan baik, maka pelayanan kita bisa maksimal dan suara kita keluar juga maksimal. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Shalom worship leaders.